Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya John Rahmat Fauji. Pada bab 5 kali ini kita akan belajar tentang networking pada VMware. Nah, pada bab 5 ini kita akan mempelajari tentang reset MAC address di VMware, NAT adapter, bridge adapter, host only adapter, dan LAN segment. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba reset MAC address di VMware. Nah, pertama kita coba buka dulu VMware-nya. Nah, di sini untuk mengeceknya, klik dulu filenya. Nah, di sini ada yang namanya NAT. Teman-teman klik NAT. Nah, di sini untuk mengecek MAC address-nya, teman-teman klik Advanced. Nah, di sini sudah kita lihat ya, MAC address untuk Ubuntu itu akhirnya 4073 ya, teman-teman. Itu MAC address-nya. Nah, kita lihat MAC address Ubuntu server. Nah, kita ceknya ke NAT. Kita klik. Nah, kita klik Advanced, teman-teman. Nah, ternyata MAC address-nya beda ya teman-teman dengan Ubuntu 1 ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mengecek Ubuntu server 2 ya teman-teman. Nah, jadi si file Ubuntu server dan Ubuntu server 2 ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu yang pertama ini. Nah, untuk Ubuntu server itu hasil cloningan dan Ubuntu server 2 itu hasil ekspor ini ya teman-teman, ekspor to OPF. Dan kita cek Ubuntu server 2 MAC address-nya, kita ke NAT. Kita ke advance teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini untuk MAC address-nya itu tidak ada ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan MAC address-nya teman-teman klik aja generate ya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman si MAC address Ubuntu ini dan Ubuntu server 2 ini sama, teman-teman untuk menggantinya klik generate aja ya teman-teman. Nanti si VMware-nya akan merequest ulang si MAC address-nya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan reset MAC address di VMware ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang NAT adapter ya teman-teman. Nah, pada bab selanjutnya kita sudah mempelajari NAT biasa dan NAT network di VirtualBox ya teman-teman. Nah, untuk NAT di VirtualBox ya teman-teman, ketika Ubuntu 2 dan Ubuntu 1 itu akan terhubung ke hidden interface ya teman-teman ketika menggunakan NAT ya teman-teman. Jadi si Ubuntu 2 dan Ubuntu 1 ini tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk di VMware ya teman-teman itu nah, jika di VirtualBox ya teman-teman, NAT network itu ketika Ubuntu 2 dan Ubuntu 1 ini keduanya terhubung ke switch dulu lalu ke host OS ya teman-teman. Jadi si Ubuntu 2 dan Ubuntu ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Jadi di VirtualBox begitu ya teman-teman. Tapi di VMware ya teman-teman itu tidak ada NAT network ya teman-teman. Cuma ada NAT. Nah, konsep di VMware itu sama saja teman-teman. Cuman menggunakan ada tambahan VMnet 8 ya teman-teman. Jadi itu uniknya di VMware ya teman-teman. Nanti ketika kita menggunakan VMware, host OS kita itu akan mendapatkan IP address dari VMnet 8 ya teman-teman. Misalkan contohnya di sini kita coba dulu ininya ke VMware. Nah, di sini untuk melihatnya teman-teman ke edit lalu ke virtual network editor ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri di sini ada VMnet 8 ya teman-teman. Untuk IP address-nya 192.168.110.0 ya teman-teman. Nah, nanti laptop kita itu akan mendapatkan IP address yang sama ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya teman-teman ke control panel.
Kita buka control panel, lalu ke network and sharing, lalu ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini kita ada yang namanya VMware Network Adapter VMnet 8 ya teman-teman. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di sini untuk melihat IP address yang kita dapatkan dari VMnet 8 ini, kita klik details. Nah, di sini bisa kita lihat IP address yang kita dapatkan dari VMnet 8 ini yaitu 192.168.110.1 ya teman-teman. Jadi sama ya teman-teman untuk IP address-nya ya teman-teman, 192.168.110.1. Nah, uniknya lagi ya teman-teman, kalau di VMware ini si Ubuntu 2 dan Ubuntu ini akan mendapatkan IP address yang sama ya teman-teman dengan yang hostOS dapatkan ya teman-teman. Nanti karena memiliki IP address yang sama, jadi si Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, maupun Ubuntu 1 ke Ubuntu 2, Ubuntu ke hostOS, dan sebaliknya ya teman-teman, itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk prakteknya kita langsung aja buka VMware-nya. Nah, di sini kita coba running dulu satu virtual mesinnya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk. Saya akan login dulu. Masukkan password. Nah, di sini kita akan mengecek IP address yang didapatkan oleh Ubuntu ini ya, teman-teman. Untuk mengeceknya, teman-teman ketikkan command IP address. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri untuk IP address yang kita dapatkan yaitu 192.168.110.30/24 ya teman-teman, untuk IP address yang Ubuntu ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek IP address yang Ubuntu server ya teman-teman. Kita coba running dulu. Kita tunggu dulu sebentar. Running ya cuma. Baik, di sini saya sudah masuk. Saya akan login dulu. Nah, di sini ketikkan password. Nah, di sini kita cek IP address-nya, teman-teman. Berapa IP address yang kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri untuk IP address yang kita dapatkan itu 192.168.110.131 ya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mendapatkan IP address-nya sama dengan yang Ubuntu pertama, misalkan sama 130 ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa rilis dulu ya IP address yang ini. Untuk caranya teman-teman ketikkan aja sudo dhclient -r itu artinya rilis ya teman-teman. Lalu ketikkan IP address yang mau kita hilangkan ya teman-teman. Di sini
IP address INS33 teman-teman, lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Nah di sini untuk merequest kembali IP addressnya teman-teman ketikkan saja sudo dh client INS33 teman-teman, lalu enter. Di sini kita coba lihat IP address-nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini IP address-nya jadi ada dua ya teman-teman, yang 132 sama 131 yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk menghapus IP address salah satunya teman-teman ketikkan aja sudo netplan apply ya teman-teman, lalu klik enter ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lagi cek IP address-nya apakah masih dua. Nah, bisa kita lihat sendiri di sini IP address-nya cuman satu ya teman-teman, dan IP address-nya berganti ya teman-teman, yang tadinya 131 sekarang jadi 132 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba ping antara Ubuntu dan Ubuntu server ya teman-teman. Untuk Ubuntu server itu IP-nya 132 ya teman-teman. Nah, kita akan coba ping dari Ubuntu ya teman-teman. Kita ping 192.168.110.132 ya teman-teman. Kita lihat dulu ya teman-teman, takut salah. Nah, oke, di sini sudah sama IP-nya. Kita coba ping ya teman-teman. Kita enter. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengepingannya itu berhasil ya teman-teman. Nah, untuk sekarang kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu ya teman-teman. Kita cek dulu IP address yang Ubuntu-nya itu ternyata 130 ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke Ubuntu server. Kita coba ping ya teman-teman. Ping 192.168.110.130 lalu enter teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri pingnya juga berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ngeping dari virtual machine ke laptop kita ya teman-teman. Nah, untuk IP address di laptop kita itu kita cek dulu. Kontrol panel, network and sharing, kita ke network and sharing center, lalu ke change adapter setting. Nah, ini IP address yang kita dapatkan. Kita detail titik satu ya teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman. 110.1 kita coba ping 192.168.110, maaf ya teman-teman, 110.1 kita coba ping enter. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri untuk ngeping ke laptop kita itu berhasil ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ada yang tidak berhasil ya teman-teman, itu tandanya laptop teman-teman itu belum mengaktifkan yang belum ya menonaktifkan yang namanya firewall ya teman-teman. Untuk menonaktifkannya teman-teman ketik aja ke ini ya teman-teman, Windows firewall. Nah, teman-teman, kita cari dulu firewall. Firewall. Nah, ini yang open aja. Nah, ini ya teman-teman untuk firewallnya, karena saya di sini sudah menonaktifkannya, jadi si virtual machine ini bisa ngeping ke laptop kita ya teman-teman. Ibaratnya firewall itu supaya tidak bisa ngeping ke laptop kita ya teman-teman, dari luar ke laptop kita. Nah, kalau laptop kita ngeping ke luar itu bisa ya teman-teman. Kita akan coba ping dari laptop ke virtual machine ya teman-teman. Kita ke terminal dulu. Kita ke terminal. Nah, pertama kita cek dulu ya teman-teman IP address si virtual mesinnya. Untuk IP address yang Ubuntu kita lihat 130 ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.110.130 teman-teman. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat itu pingnya
hasil teman-teman. Jadi itu saja untuk pembahasan NAT adapter ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bridge adapter ya teman-teman. Nah, bridge adapter itu adalah seolah-olah Ubuntu 2 ini terhubung ke interface asli atau terhubung ke WiFi ya teman-teman. Misalkan di sini contoh saya menggunakan WiFi yang bernama IQ J10 ya teman-teman. Nah, nanti dia akan mendapatkan IP address yang terdapat dari WiFi ya teman-teman. Misalkan kita cek dulu berapa IP address yang kita dapatkan dari WiFi itu ya teman-teman. Kita kontrol panel, network and sharing, network and sharing center, lalu change adapter setting ya teman-teman. Di sini ada nama WiFi-nya. Nah, di sini bisa kita lihat IP address yang kita dapatkan itu adalah 10.4.253.224 ya teman-teman. Nah, nanti si Ubuntu 2 ini yang menggunakan model bridge interface, model bridge adapter ya teman-teman, dia akan terhubung ke WiFi yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, misalkan WiFi kita ini digunakan oleh laptop lain ya teman-teman. Nah, nanti si laptop lain itu bisa mengakses ke file VMware kita ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba langsung ke VMware-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengaktifkan mode bridge adapternya teman-teman, biasanya kan di sini ada itu namanya NAT, lalu ke bridge adapter connect IP to the physical network ya teman-teman. Jangan di sini dulu, teman-teman ke edit dulu, lalu ke virtual network editor, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada pinet 1 dan pinet 8 ya teman-teman, tapi type-nya ini host only sama NAT ya teman-teman. Untuk menambahkan mode bridge ya teman-teman, teman-teman ketika klik aja tombol change setting ya teman-teman. Pencet, kita yes. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, bisa kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada pinet 0 ya teman-teman. Nah, di sini pinet 0 ini type-nya sudah memakai mode bridge ya teman-teman. Nah, untuk ininya untuk connect akses internetnya di sini ada pilihan ya teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan WiFi, jadi saya menggunakan Intel WiFi 6 ya teman-teman. Lalu klik, lalu oke ya teman-teman. Nah, karena sudah oke, kita ke Ubuntu-nya, lalu ke setting, lalu NAT-nya ganti ya teman-teman ke bridge, mode bridge. Nah, di sini kita checklist ya teman-teman. Ininya kita menggunakan bridge ya teman-teman. Lalu oke ya teman-teman. Kita lihat dulu. Lalu kita oke ya teman-teman. Nah, kita akan coba mengecek IP. Untuk mengecek IP address-nya kita harus menghapus IP address yang default dulu ya teman-teman. Nah, untuk cara menghapusnya teman-teman ketikkan komen sudo dh client -r, maaf ya teman-teman, -r enpost bukan enpost ins 33 ya teman-teman. Lalu enter, lalu masukkan passwordnya, lalu teman-teman tambahkan lagi IP address-nya dengan komen sudo dh client ins 33 teman-teman, lalu enter. Nah, di sini sudah ditambahkan, kita coba cek IP address-nya ya teman-teman. Untuk mengeceknya kita komen, kita klik komen IP address. Nah, di sini bisa kita lihat IP address yang kita dapatkan itu adalah 10.4.253.23 ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan mode bridge adapter ya teman-teman. Nah, untuk
berikutnya kita akan belajar tentang host only adapter ya teman-teman. Nah, di mana host only adapter ini adalah ibaratnya itu adalah switch transparan ya teman-teman, agar Ubuntu 2 dan Ubuntu ini bisa saling berkomunikasi maupun dengan Ubuntu 2 atau host OS ya teman-teman. Nah, jadi sekarang untuk praktiknya kita buka dulu VMware, kita ke edit, lalu ke virtual network editor, kita cek dulu. Nah, di sini sudah, ini adalah pinet 1 dan pinet 8 ya teman-teman. Nah, di sini untuk pinet 1 itu adalah host only ya teman-teman. Untuk IP address-nya 192.168.81.0 ya teman-teman. Yang nantinya si host only adapter ini akan mengkasihkan kita sebuah IP ya teman-teman. Untuk mengeceknya, kita ke control panel, kita ke network and setting, kita ke change adapter setting. Nah, di sini terdapat VMware Network Adapter Pinet 1 ya teman-teman. Ini adalah host only-nya. Kita lihat berapa IP yang kita dapatkan. Nah, di sini untuk IP yang kita dapatkan itu 192.168.81.1 ya teman-teman. Nah, nantinya si Ubuntu 2 dan Ubuntu 1 ini akan mendapatkan IP yang sama ya teman-teman. Nah, untuk praktiknya kita langsung aja ke VMware-nya. Nah, di sini kita untuk kita klik kanan, setting, lalu NAT-nya ganti ke host only adapter ya teman-teman. Lalu oke. Nah, satunya lagi kita ganti ya teman-teman ke host only adapter. Lalu oke. Nah, sekarang kita akan coba mengecek IP address-nya. Nah, sekarang kita akan coba mengecek IP address-nya ya teman-teman. Kita ketikkan IP, maaf ya teman-teman. Nah, sekarang karena ini dulunya dipakai ini, kita harus merilis dulu IP address-nya ya teman-teman, atau menggantinya ya teman-teman. Untuk komennya sudo dhclient, maaf teman, -r ins33, lalu enter. Kita masukkan password. Maaf ya teman, kita klikkan dulu sudo dhclient -r ins33, enter. Kita masukkan passwordnya. Maaf ya teman, kita cek dulu IP address-nya. IP address-nya di sini untuk IP address-nya itu tidak ada atau sudah terhapus ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan merequest kembali ya IP address-nya. Untuk merequestnya kita ketikkan aja sudo dhclient ins33, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah di request, kita lihat IP address-nya. Kita cek address. Nah, di sini untuk IP address yang kita dapatkan itu 192.168.81.29 ya teman-teman. Dimana yang kata saya tadi itu si IP address-nya itu akan mengikuti IP address dari WiFi kita ya teman-teman. Nah, untuk saja kita akan coba ke Ubuntu server. Kita hapus dulu IP address-nya. Sudo dhclient -r ins33, enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah IP address-nya sudah dirilis. Sekarang kita tambahkan lagi IP address-nya ya teman-teman. Sudo dhclient maaf teman, sudo dhclient ins33, lalu enter. Nah, sekarang kita coba cek IP address-nya ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk IP address-nya itu sama ya teman-teman, 192.168.81.128 ya teman-teman. Karena IP address-nya sama, jadi si Ubuntu ini dan Ubuntu server ini bisa saling berkomunikasi. Atau
host OS dengan Ubuntu server itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Sekarang kita coba dulu ping dari Ubuntu server ke Ubuntu biasa ya teman-teman. 255 ya teman-teman addressnya. Kita coba ping 192.168.81 titik berapa teman-teman, saya lupa, maaf, titik 129 ya teman-teman, 129 lalu enter. Nah di sini untuk pingnya berhasil ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba ping dari laptop ke Ubuntu server ya teman-teman. Untuk IP address-nya ini 128 ya teman-teman. Kita minimalkan, kita ke command prompt. Nah kita ke terminal, kita coba ping ya teman-teman. Ping 192.168.81 berapa ini teman-teman, yang Ubuntu server itu titik 128 ya teman-teman, titik 128 lalu enter. Nah bisa kita lihat sendiri untuk pingnya berhasil ya teman-teman. Jadi itu untuk materi host only adapter ya teman-teman. Nah pada bab 5 kali ini kita hanya mau pelajari itu saja. Mohon maaf jika ada yang salah ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.